bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melati Kusmawati dari kelas 11 6 Sains 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi zat dalam sistem peredaran darah manusia atau sistem sirkulasi. Kalian tahu nggak apa sih sistem sirkulasi itu? Jadi, sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk menyangkut zat di dalam tubuh. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana tubuh kita menjaga keseimbangan dan memastikan setiap sel mendapatkan apa yang dia butuhkan dan membuang apa yang tidak diperlukan? Jadi, semua itu berkat sistem peredaran darah yang bekerja tanpa henti. Hari ini kita akan mengungkapkan bagaimana sistem peredaran darah ini mengatur zat-zat penting dengan sangat presisi. Jadi, apa sih sistem peredaran darah itu? Jadi, sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen. Komponen pertama yaitu darah, kedua jantung, dan ketiga pembuluh darah. Yang pertama yaitu darah. Darah sebagai medium transportasi, yang kedua jantung. Jantung sebagai pemompa, yang ketiga yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah sebagai salur. Lalu apa sih darah itu? Jadi, darah adalah jaringan ikat yang berbentuk cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah berbentuk seperti cairan. Sebenarnya, sekitar 90% plasma darah tersusun atas air dan 10% sisanya tersusun atas protein plasma darah seperti globin, zat makanan, dan antibodi. Yang kedua yaitu sel-sel darah. Sel-sel darah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sel darah merah, dan yang kedua yaitu sel darah putih, dan yang ketiga yaitu keping darah. Selain sistem peredaran darah, ada juga yang namanya mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah dimulai saat terjadinya cedera, menyebabkan pembuluh darah menyempit dan trombosit menempel untuk membentuk sumbatan awal. 4 proses pembekuan darah. 1. Cedera dan luka. 2. Pembuluh darah menyempit. 3. Sumbatan trombosit. 4. Gumpalan fibrin. Selanjutnya yaitu regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu darah. Darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Selanjutnya yaitu regulasi zat dalam sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu darah. Darah terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. 2 yaitu jantung. Jantung terdiri dari atrium, ventrikel, kantung jantung, dan dinding jantung. 3 yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah manusia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama arteri, kedua vena, dan ketiga kapiler. Yang terakhir yaitu mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar berfungsi untuk mengedarkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan sistem peredaran darah kecil berfungsi untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen di paru-paru. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah ganda, yaitu sistem peredaran darah di mana darah melewati jantung 2 kali dalam satu siklus peredaran, yang terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung.